Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Yakobus 4 ayat 1-10. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih, setia, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Terlebih daripada itu Tuhan kasih ketong kekuatan untuk melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Mengampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-10 di bawah perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekatkan kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikian jawaban firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Saya senantiasa berharap Bapak saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ini hari kita membahas kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 di bawah perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini membicarakan bagaimana pertikaian yang bukan terjadi dengan orang lain, tetapi yang terjadi dengan diri kita sendiri. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, sebenarnya kebanyakan pertikaian itu hampir 90% ya. Ketika saya membaca, merenungkan akan firman Tuhan, saya menyadari hampir 90% permasalahan itu terjadi karena ketemu pun diri sendiri. Karena ketemu berekspektasi tentang hal-hal yang sebenarnya ketemu sudah bisa capai, tentang hal-hal yang sebenarnya sudah bisa ikut ketemu mau, sudah bisa turut ketemu kehendak, dan sebenarnya ketemu juga bisa menolong ketemu diri sendiri sesuai dengan ketemu keinginan. Ketong tidak ada dalam titik menyadari bahwa perselisihan itu menghancurkan ketemu hubungan dengan Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan pada pagi hari ini, ketong betul-betul disadarkan bahwa pertikaian yang paling kompleks itu adalah pertikaian dengan diri sendiri.
Saat kotong sone mampu menyelesaikan permasalahan dengan kotong pun diri, saat itulah menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks dalam kotong kehidupan. Karena apa? Saat kotong menidurkan satu masalah, kotong menimbulkan masalah yang lain. Saat kotong mencoba lari dari satu masalah, kotong mendatangi masalah yang lain. Kotong selalu berpikir bahwa kalau kotong melanggar satu masalah atau kotong melewati satu masalah dengan menidurkan atau membunuh masalah itu, kotong merasa bahwa itu seperti sudah habis, sudah selesai. Padahalnya itu adalah cuman semi sleep mode gitu. Itu cuman hanya sleep mode. Dia cuman ditidurkan. Ada waktu-waktu tertentu persoalan itu kembali menggebu-gebu dalam kotong pun diri. Dan itu tidak menolong kita. Itu sebabnya dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berteman dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan. Bahkan dalam ini perenungan firman, saya jawab mama, bilang kotong su berdoa, tapi kotong pun doa tidak didengar. Karena apa? Kalau kotong pun doa itu kotong habiskan untuk memenuhi kotong hawa nafsu. Tidak betul-betul memfokuskan kotong pun doa terhadap Tuhan, merendahkan dan menerima kehendak Tuhan. Jadi kotong hanya sekedar memenuhi kotong hawa nafsu. Kotong menginginkan sesuatu, kotong berdoa minta Tuhan untuk dapat. Ketika kotong dapat, kotong menghabiskan itu untuk kotong pun diri, bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuji nama Tuhan. Tetapi kotong butuh lagi, kotong berdoa lagi. Itu sebabnya kotong berdoa tidak didengar. Dari perenungan firman Tuhan, Tuhan mengajak kotong untuk berdamai dengan kotong pun diri, untuk melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kotong pun diri dan merendahkan kotong pun hawa nafsu. Atau kalau bisa, kotong menghilangkan kotong pun hawa nafsu dalam kotong pun diri. Kotong meminta pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan kotong pun diri. Dengan begitu, kotong hadir di tengah-tengah kehidupan dengan berlapang dada dan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini saya mau bilang, kalau kotong masih ada rasa kecewa dengan kotong pun diri, rasa marah, rasa sakit hati, mari kotong semua menyentuh kotong pun dada, mengelus, di dalam doa kita memohon ampun. Tuhan, ampunilah kotong punya roh, ampunilah kotong pun daging, sebab di dalam tubuh ini kotong adalah orang-orang yang berdosa. Kotong sone mampu memaafkan kotong pun diri sendiri, tetapi kotong memohon di dalam Tuhan atas perkenaan Tuhan. Tuhan ampuni kotong. Selamat merenungi firman Tuhan ini. Selamat berdamai dengan diri sendiri. Tuhan menguatkan dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.